proposal bisnis yang insya Allah akan menjadi nilai UAS. Maka kita berikan di awal supaya saudara bisa membuatnya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau begitu pun pengalaman kami ada juga yang sembarangan, maka nilainya pun sembarangan. Ya, nah, yang sekedarnya saja, maka nilainya pun akan sekedarnya saja. Nah, tapi di balik itu semua kami berharap itu bisa jadi landasan kalian untuk membuka usaha. Kalau kalian sudah punya usaha atau usaha keluarga, nggak apa-apa, dikembangkan lagi. Proposal itu aja digunakan nanti gitu loh ya, untuk menjadikan usaha kita menjadi lebih baik. Ya, oke, pagi ini kita akan diskusikan materi mulai jadi pengusaha. Suaranya ya. Putus-putus. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Maaf Pak, sebelumnya suaranya tidak jelas Pak, kecil sekali. Suaranya tidak jelas ya. Gimana nih Pak Iman ya? Oh, sinyal nih Pak, sinyal nih Pak. Di saya sih jelas Pak. Di saya jelas Pak. Nah. Mungkin sinyal kamu kali yang tidak jelas, yang putus-putus tuh. Di saya cukup jelas. Yang di tempat lain ada jelas nggak suara saya? Jelas. Saya jelas Pak. Saya jelas Pak. Jelas Pak. Nah, Jelas Pak. Berarti sinyal dia. Kamu nyalakan saya pula sinyalnya tuh. Aduh, gimana kamu nih? Ya. Ya. Oke, baik saudara sekalian. Ini materi menjadi pengusaha. Kita akan bagi 1, 2, 3, 4 sub materi. Yang pertama adalah sub materinya semula jadi pengusaha. Sub materinya adalah pilihan pekerjaan, kemudian memulai jadi pengusaha. Yang ketiga adalah memilih jenis usaha, kemudian cerdas ya, menjadi cerdas. Baik, kita masuk kepada pilihan pekerjaan. Saudara sekalian, ketika saudara lulus nanti, insya Allah kalian lulus semua dari IAIN, kalian akan bekerja ya, bekerja mencari penghasilan. Nah, mencari penghasilan itu banyak sekali pilihannya. Nah, di sini kita sampaikan ada 4 pilihan. Yang keempatnya ini saya kutip, saya kembangkan dari buku Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Jadi kalau mau lengkapnya silahkan cari buku itu ya, cari buku itu, kalian baca sehingga menjadi lebih lengkap lagi pemahaman kalian ya. Oke, saudara sekalian, pilihan pertama adalah saudara akan menjadi pegawai ya, menjadi pegawai. Oke, menjadi pegawai ini saya minta penjelasan dari saudara Muhammad Rifki Sabardan. Ya, ada Muhammad Rifki Sabardan. Rifki ada? Ada Pak, ada Pak. Rifki, apa sih kelebihan menjadi pegawai? Kalau menjadi pegawai itu adalah pilihan yang paling aman, pekerjaan tetap dengan gaji bulanan, tambahan jaminan kesehatan jika kondisi ekonomi stabil. Dan Nabila Fauziah. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Nah, apa kekurangan dari menjadi pegawai Nabila? Enggak punya penghasilan lebih, waktu kerja dibatasi, ngikuti bos. Pokoknya. Kamu baca enggak? Ngikutin video saya? Mengikuti Pak. Kok agak beda bahasa kamu nih? Saya kembangkan pakai bahasa seorang Pak. Ya, saya pakai bahasa apa di situ? Ya, saya pakai bahasa apa di situ, Nabila? Kamu sampai habis nak? Sampai habis. Ya. Oke ya. Terjebak. Siapa kita terjebak rutinitas waktu dan pekerjaan itu yang bahasa yang saya pakai, terjebak rutinitas. Jenjang karir yang mapan membuat terjadi lompatan karir gaji menjadi relatif sulit. Oke, Kita juga bagus. berada di bawah perintah orang lain.
dan jabatan setiap saat bisa diganti orang lain, usia kerja dibatasi, pensiun, dan pekerjaan tidak bisa diwariskan. Intinya kita bekerja untuk orang lain. Oke. Jadi hampir kamu saya kasih tugas nih Nabila ya. Oke, bagus ya. Jadi itulah menjadi pegawai tidak bisa diwariskan, segala macam, ada kelebihan, ada kekurangan. Emang aman sih, tapi ya segitulah dia gajinya gitu. Tidak bisa kita kembang-kembangkan lagi. Kemudian yang kedua ada kerja mandiri ya. Kerja mandiri itu yang kayak gimana ya? Nah, saudara-saudari Novela, ada Novela? Ada, Pak. Nah, kayak gimana kerja mandiri? Contohnya apa kerja mandiri itu? Contohnya dokter, pengacara, pengusaha Ya, bagus ya. Jadi kerja mandiri itu kerja sendiri ya. Nah, kalau dia sakit maka pendapatannya pun akan sakit. Kalau dia pensiun maka pendapatannya pun akan juga pensiun. Nah, ini kerja mandiri ya. Nah, kalau saudara punya warung, Nabila punya warung, kemudian masih Nabila tunggu sendiri, diusahakan sendiri, kok Nabila misalnya demam ya, maka warungnya tutup, itu bukan jadi pengusaha, masih kerja mandiri itu ya. Itu masih kerja mandiri namanya, belum jadi pengusaha ya. Nah, takut jadi pengusaha itu kamu sakit atau mau demam, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, mau umroh segala macam ya, usaha kamu tetap jalan. Nah, itu baru menjadi seorang pengusaha ya. Nah, itu kelemahan dari kerja mandiri. Kelebihannya juga banyak ya. Nah, tergantung pada apa yang mereka usahakan. Kalau menjadi pengusaha ini lebih baik ya, bisa diwariskan, bisa dikembangkan sendiri, tergantung kita tidak terjebak rutinitas gaji, waktu, pekerjaan, tergantung kreativitas kita. Kemudian menjadi investor. Jadi investor itu adalah menjadi seorang yang menanamkan modal, ya, menanamkan modal kepada orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya. Tentu dia memiliki saham, dan kemudian ada juga memiliki hak untuk ikut mengatur di situ, ya. Apalagi kalau dia cukup besar investasinya, dan juga kalau bisa dia juga ikut untuk mengembangkannya. Dan hebatnya lagi, ya, dari 4 ini mungkin masih ada pilihan yang lain. Nah, tapi kira-kira semuanya bisa dikategorikan menjadi 4 ini ya, menjadi pilihan yang lain. Saudara sekalian, saudara tidak harus memilih menjadi salah satu ya. Hanya menjadi pegawai saja, tapi saudara juga bisa melakukan keempat-empatnya sekaligus. Bisa menjadi pegawai juga, sekaligus kerja mandiri, sekalian menjadi pengusaha karena menjadi pengusaha, dan kemudian juga sekaligus menjadi seorang investor. Bisa empat-empatnya sekaligus ya. Jadi kita tidak harus memilih, walaupun mungkin bertahap. Mau jadi pegawai salah enggak? Tidak salah. Bagus jadi pegawai. Bagaimana kok semua enggak mau jadi pegawai? Kan repot dunia ini ya, repot republik ini ya, kalau enggak mau jadi pegawai ya. Nah, mau jadi kerja mandiri, betul enggak? Betul. Pengusaha, ayo. Investor bisa juga. Nah, makanya kita bisa melakukan keempat-empatnya sekaligus kalau kita mau ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Ya, kemudian sumatera yang kedua adalah memulai jadi pengusaha. Mulai jadi pengusaha ini bagaimana cara mulai jadi pengusaha? Ya, ada 4 cara yang dikemukakan di sini. Walaupun caranya tidak hanya terbatas pada 4 cara ini, masih banyak cara yang lain. Tapi yang kami kemukakan di sini adalah 4 cara ini. Ya, silakan menggunakan cara yang lain kalau ada. Ya, cara yang pertama adalah dengan meneruskan usaha keluarga. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah punya usaha keluarganya. Ya. Oke, jadi kemarin itu ada katanya yang orang tuanya punya usaha jualan ikan. Ya, nah, silakan dikembangkan. Dia bisa buka di tempat lain dan dia bisa proses belajar bagaimana mengenal kualitas ikan, bagaimana menjaga ikan yang tetap segar, gitu kan. Dan bagaimana menjualnya ikan, cara menatanya sehingga menarik, ya, cara menyampaikannya sehingga orang tertarik, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, silakan, ya. Ini menurut usaha keluarga. Ini akan lebih mudah karena kita sudah tahu jalur-jalurnya, ya. Oke. Yang kedua ada bergabung dengan teman. Ya, bergabung dengan teman. Seandainya saudara ingin usaha dan ada teman yang sudah memiliki usaha yang kurang lebih sama, sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya. Oke. Nah, kalau begitu, kalian bisa mengajak teman itu bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk mengembangkannya. Itu pun kalau beliau mau. Ya. Nah, di situ
kita mengembangkan sama-sama, tapi kalau skala ekonomi masih kecil mungkin tidak akan terlalu pengaruh ya. Nah, pengaruh, apalagi kalian hanya sekedar untuk ikut masuk saja, gabung aja di situ, tidak mampu untuk mengembangkannya. Nah, makanya itu akan sulit ya. Nah, tapi bergabung dengan teman itu menjalankan lebih mudah juga, karena kita menjalankan usaha, mengembangkan usaha yang sudah jalan. Ya, sudah jalan, kita tinggal berjalan saja. Mungkin kita bisa buka cabang baru, atau menambah produk baru, atau meningkatkan pelayanan dan segala macamnya. Ya, ini dia. Ini bergabung dengan teman. Ya, yang ketiga adalah dengan cara magang. Ya, seandainya kita tidak punya usaha keluarga, kita tidak bisa bergabung dengan teman, kita bisa menggunakan dengan cara magang. Ya, nah, kita bisa dengan magang. Saudara sekalian, kalian kan ada kesempatan untuk magang. Nah, itu sekedar contohnya. Tapi kalian bisa belajar dari situ. Walaupun mungkin kita usahanya atau pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi magang ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat kalian ya. Bagaimana belajar untuk menyerap pengetahuan, pengalaman dan wawasan, ya, dan bagaimana mengelola suatu usaha atau sebuah pekerjaan ya. Nah, itu perlunya, tapi sayangnya sekarang ini magang itu dipikir sebuah kewajiban saja, dijalankan aja sekedarnya, itu sangat rugi ya, sangat rugi. Nah, dengan magang ini kita tidak perlu berharap ada materi, wah saya dihonor sekian gitu, enggak perlu ya. Mau dikasih syukur ya, enggak juga enggak apa-apa, karena tujuan kita adalah mendapat kompensasi, mendapat imbalan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Bagaimana seseorang sudah usaha 5 tahun, nah kita cukup 1 bulan saja kita bisa belajar. Nah, ini kan sebuah keuntungan yang luar biasa. Nah, coba kalian perhatikan dan pertimbangkan hal seperti itu ya. Nah, yang kemudian yang keempat adalah mencari orang tua asuh. Carilah mungkin orang-orang yang sudah memahami ya tentang sebuah usaha. Mungkin orang tua asuh tidak perlu hanya satu, bisa lebih. Misalnya ada orang yang memang paham tentang produksi, nah, kemudian ada yang paham tentang pemasaran, ada yang paham tentang bagaimana mengelola usaha. Nah, semuanya kita ajak ya, kita diskusi, kita sampaikan. Kita enggak usah sombong ya, kita datang ke beliau-beliau itu ngaku saja kami tidak tahu Pak, kami minta tolong bagaimana supaya usaha kami bisa lebih berkembang. Syukur-syukur orang itu tuh mau bantu modal. Selain bantu asistensi ya, bantu bimbingan ya. Nah, syukur-syukur, enggak pun enggak apa-apa. Dia sudah membantu kita juga, sudah peran yang luar biasa. Makanya kita bisa walaupun dengan kekurangan kita bisa menutupi kekurangan itu dengan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dari orang lain yang kita sebut dengan orang tua asuh ya. Oke, lanjut Pak Iman. Yang berikutnya adalah memilih jenis usaha. Ya, memilih jenis usaha ini ada 4 cara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara sekalian, di sini memang kami kemukakan ada 4 cara. Tapi masih banyak, mungkin puluhan, ratusan, mungkin ribuan cara. Ya, tapi di sini hanya kami kemukakan 4 cara saja dulu. Ya, oke. Saya minta tolong Nurul Riyada. Ada Nurul Riyada? Ada Pak. Nah, Nurul, apa yang maksud dengan ATM? ATM tuh amati, tiru, dan modifikasi. Nah, terus jelaskan. Cara ini relatif mudah karena kita tinggal menunggu dan kemudian menggunakan kreativitas untuk memodifikasi produk yang sudah cukup dikenal. Kalau bisa, perlu kita harus lebih baik lagi, berguna dan lebih menarik dari segala sisi. Dengan Baik, harga yang murah. Ya, oke, makasih Novela. Jadi itulah dia ya, ATM itu kita cari produk yang potensial, yang menarik, yang bisa kita kembangkan. Kalau dia kuliner, nah kita rubah bentuknya, aromanya, rasanya, cara penyajiannya. Ya, tapi kita harus berani, harus kreatif. Ya. Nah, coba misalnya kemarin saya kasih contoh kerupuk basah. Ya, bentuknya kan kayak gitu, sambalnya kayak gitu. Coba kalian bikin pilihan sambal yang lain. Pilihan saya bilang. Nah, sambal yang biasa kita harus siapkan, tapi juga kita bisa siapkan pilihan sambal yang lain. Nah, itu dia. Ya. Ini maksudnya ATM. Nah, kita modifikasi cappuccino cincau.
Mungkin ada cappuccino tapai, ada Milo cincau, entah apa-apa lagi dibuat cincau. Ya, bisa juga ada susu cincau mungkin nanti, who knows. Ya, mungkin ada orang senang nanti gitu loh, ya. Nah, orang dulu apa Minang hanya isi kacang, sekarang isinya macam-macam kok. Ya, nah itu adalah kreativitas kita, mengamati, kemudian meniru, dan kemudian memodifikasi sehingga menjadi lebih baik. Ya, nah, yang berikutnya adalah perhatikan kebutuhan, keinginan orang lain. Orang itu ingin melakukan sesuatu, ya. Waduh, saya ingin ini, saya ingin itu, ya. Nah, dulu bagaimana kita berpikir untuk menambah kenyamanan hidup orang lain? Bagaimana caranya? Ya, contoh, dulu orang tidak pakai alas kaki. Begitu ada alas kaki, orang perlu. Nah, ini kan orang yang membuat alas kaki yang pertama kali dia mampu melihat kebutuhan orang lain, ya, sehingga orang bisa berjalan lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman. Ya, dan kemudian ada juga keinginan orang lain. Ya, gimana saya sampai ke sana dengan lebih cepat? Maka mungkin terciptalah sepeda untuk orang yang mendengar, untuk orang yang memahami keinginan orang itu. Nah, sekarang coba kalian pahami keinginan orang sehingga kalian bisa dari inilah kita bisa mulai menjadi usaha. Ya, oke. Yang berikutnya adalah cari solusi masalah. Cari solusi masalah. Saya minta tolong Ratu Dian Zanuba. Ada? Assalamualaikum, Ratu Dian Zanuba. Ada, Pak. Nah, panggilannya apa nih, Ratu, Kak? Kalau kawan kelas manggil Dian, Pak. Oh, manggil Dian. Wah, kamu niru-niru nama saya ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, iyalah. Kayaknya kamu ini mau numpang ngetok kayaknya nih, ya. Kan modifikasi, Pak. Oh, iyalah. Ini saya pakai nama anak saya nih, yang bungsu nih, Hairunisa Azizah, ya. Nah, dia semester 4 di Fakultas Kedokteran Untan sekarang. Ya. Ya, mungkin ada yang sakit hati, mungkin bisa minta obat dari dia nanti ya. Nah, sakit hati ya. Nah, kurang duit. Nah, itu dia bisa ngobati gitu ya. Oke. Nah, itu penyakit-penyakit aneh ya. Untuk solusi masalah ya, solusi masalah ini sederhananya begini ya. Gimana Dian? Penjelasan kamu tentang solusi masalah nih. Kita mikirkan suatu produk yang dapat menjadi solusi dari berbagai keluhan yang ada di sekitar kita. Produk tersebut tuh baik barang maupun jasa akan dapat menjadi usaha kita. Sebagai contoh, banyak peralatan sangat sederhana dapat menjadi solusi masalah bagi pengusaha kecil dengan modal terbatas yang ingin meningkatkan produksinya dengan mutu yang terjaga seperti alat perontok bulu ayam, mesin pemarut kelapa, dan banyak lagi, Pak. Oke, bagus ya. Saya kasih contoh lain yang lebih sederhana. Kalau ketika hujan, kita tidak bisa ngomong apa. Ini masalah buat kita. Sedang kita ingin melakukan sesuatu, maka terciptalah payung. Ya, nah itu solusinya. Wah, emang bisa dibawa kemana-mana pakai payung? Oh, nggak bisa. Pakai motor nggak bisa pakai payung. Nah, jadi terciptalah apa yang disebut dengan mantel. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Nah, kemudian perhatikan potensi sekitar. Potensi sekitar, saya minta tolong Rufida Namilzia Kairani, ada? Ada, Pak. Nah, gimana? Kita apakah ada potensi yang bisa dikembangkan jika banyak situs sejarah, kita bisa merancang dan menawarkan wisata sejarah ke sekolah-sekolah. Jika ada pemandangan alam yang indah dengan air terjun yang kita bisa bekerjasama dengan penduduk setempat, menawarkan wisata alam lengkap dengan program dan menyediakan kuliner khas tempat serta akomodasi jika ada produk daerah yang unik, menenun tradisional yang khas, misalnya kita bisa menawarkan program belajar menenun dengan alat tradisional. Oke, bagus ya Rufida ya, itu seperti contoh saya. Artinya gini, cobalah gunakan sensitivitas kalian yang tadinya nggak jadi apa-apa, bukan apa-apa, kalian bisa melihat potensinya. Ya, dulu itu biasa-biasa saja. Ya. Wah, ini kantor pos zaman Belanda di Pontianak. Biasa saja. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian ada museum, ada segala macam. Tapi kalau bagi orang yang sensitif, wah ini potensi nih.
Nah, kenapa kita tidak bikin wisata sejarah gitu loh kan? Ya, wisata sejarah ini kantor pos. Oh, ini loh bangunan zaman Belanda dulu gitu loh. Ya. Korem di Pontianak, ya itu juga bangunan zaman Belanda gitu loh. Wah, ini juga gimana caranya gitu ya. Nah, perhatikan potensi. Wah, ini dulu tuh sungai kecil yang berbatu-batu injur itu bukan apa-apa. Ya, bukan apa-apa itu, tapi ketika orang yang sensitif, wah ini potensi nih. Kenapa kita tidak bikin arung jeram di sini gitu loh. Atau bikin pemandian atau bikin apa segala macam gitu loh. Ya, dan kita bisa bantu masyarakat sekitar, kita bikin homestay, kita itu kan ada yang jualan, ada apa segala macam kok ramai gitu loh kan. Nah, ini potensi sekitar. Nah, kemudian dengan setelah kita potensi, dengan setelah kita melihat potensi, kemudian dengan kreativitas kita kembangkan sedemikian rupa sehingga itu bisa menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Gitu Rufida ya. Panggilannya apa kamu nih, Vida? Iya, Pak. Ya, oke, Faida, Vida ya. Nah, bukan cair ya, ini cairani soalnya kamu nih, kan enak panggil cair ya. Ya gurau saja ya, Vida ya. Oke. Nah, ini adalah 4 cara untuk memilih usaha, memulai usaha, ya. Nah, pilihan-pilihan itu banyak, ya. Nah, tapi ini adalah langkah sebelum kalian menjatuhkan pilihan. Jangan hanya sekedar kalian melihat sebuah produk, itu tidak cukup. Tapi perhatikan aja sekeliling kalian. Nah, itu baru kalian bisa menentukan pilihan, ya. Oke. Kita lanjut dengan 17 cara menjadi lebih cerdas. Masih berapa menit, Pak Iman? Masih, Pak, masih cukup, Pak. Masih cukup, masih ada 10 menit, Pak Iman ya, kira-kira ya. Oke. 17 cara menjadi lebih cerdas. Oke. Yang pertama adalah ingat mati, ya. Oke, saya minta tolong Siti Fauziah. Siti Fauziah. Ya, Pak. Nah, kamu bisa cerita enggak? Gimana kok ingat mati ini bisa bikin orang lebih cerdas? Nah, jadi Pak Subejo dianggap dewa teknologi yang berpengaruh besar pada gaya hidup dan pola pikir insan modern. Ketika ditanya mengapa begitu cerdas dan kreatif, dia menjawab, karena dia pasti akan mati sehingga setiap detik di sisa hidupnya adalah sangat berharga. Kita harus berusaha menambah sumbangsi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Baik, Agar oke, makasih. Oke, makasih Siti Fauziah. Ya, jadi gini, kita semua mungkin orang biasa-biasa saja. Saya, Pak Iman, dan saudara semua adalah orang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa lebih cerdas, ya? Nah, ini adalah caranya, ya, adalah caranya, ya. Setiap sel dalam tubuh kita sama, gitu loh. Nah, makanya kita harus berjuang untuk menjadi lebih cerdas. Ya, ingat mati ini salah satu caranya. Nah, jadi pengusaha pun perlu kecerdasan. Ya, Steve Jobs itu pengusaha loh. Karena dia ingat matilah maka Apple jadi begitu besar. Ya, makanya ingat akan mati. Itu sebuah hal yang sangat baik. Ya, menjadi kita insya Allah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah olahraga ringan. Ya, olahraga ringan tuh ya senam-senam gitu ya, jogging, mungkin sekedar jalan-jalan segala macam itu diadakan rutin. Ya, nah, jangan tahu-tahu lari, ya susah. Apalagi kalau ada kejar anjing itu agak repot nanti kalian ya, gitu ya. Nah, olahraga ringan ini akan memperbaiki, meningkatkan koordinasi antara otak, saraf, otot dan anggota-anggota tubuh yang lain, sel-sel tubuh yang lain. Ini adalah olahraga ringan. Dengan semakin baiknya koordinasi ini, maka pola pikir kita, apa yang kita akan lakukan akan menjadi lebih baik, sehingga kita akan nampak menjadi lebih cerdas. Ya, oke. Yang ketiga adalah membangun persepsi cerdas. Ya, membangun persepsi cerdas. Walaupun kita bukan orang yang cerdas, tapi kita bisa membangun persepsi pada orang-orang sekitar kita bahwa kita adalah insan yang cerdas. Ya, bagaimana caranya? Ya, kenapa? Ya, karena kalau orang tahu kita orang yang cerdas, maka kita akan menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang yang diperhatikan. Ya, nah ini dia. Dan kita akan berjuang menjaga persepsi ini sehingga kita akan berusaha untuk menjadi orang yang memang benar-benar cerdas. Tadinya cuma persepsi, pada akhirnya kita menjadi orang yang cerdas.
Ya, ini dia. Membangun persepsi cerdas. Contohnya, kita sedang dapat musibah, tenggelamnya KRI 402 Nanggala ya. Oke. Semoga Allah mengampuni dan menempatkan para prajurit yang gugur di tempat yang mulia ya. Amin ya. Oke. Amin. Nah. Ini untuk membangun. Jadi kalian mungkin bisa mencari pengetahuan tentang kapal selam. Seberapa mampu mereka menyelam, tekanan airnya, kenapa kita harus nyelam dan segala macamnya. Nah, dengan begitu kita kan menjadi orang yang cerdas, kita bisa cerita. Sedangkan kita informasinya kan bukan dari kita, dari internet misalnya. Kita cari-cari, kita kembangkan sendiri. Berkali-kali saya katakan, kembangkan. Jangan hanya puas dari apa yang kami berikan di sini, apa yang saya dengan Pak Iman berikan di sini. Ya, jangan hanya puas dengan itu. Ya, nah, makanya kita bisa bisa bicara tentang persepsi cerdas. Lihat sesuatu yang sedang anak muda sekarang ngehit sekarang ini. Ya, sedang ngehit ini, kalian cari pengetahuan tentang itu. Jadi kalian tidak ketinggalan zaman, tetap update katanya sekarang ini ya. Kata anak-anak muda sekarang ya. Pak Iman, kita masih muda juga Pak Iman ya. Saya masih 17, Pak Iman kan 16 ya, enggak salah saya ya. Siap. Nah. Minimal kreativitas kita ya, kayak Steve Jobs ya, meninggal di umur 56 tahun. Saya tidak menganggap beliau orang tua loh, tapi beliau orang yang luar biasa, masih sangat muda. Kreativitasnya mengalahkan, mungkin ketika kita dikumpulkan satu kelas ini, ditambah saya dengan Pak Iman, kalah dengan beliau. Ya, maka saya menganggap beliau masih orangnya sangat muda. Ya, oke. Yang berikutnya adalah asa otak. Mungkin saya bisa dibantu penjelasan dari saudara Topik. Apa maksudnya asa otak yang bisa meningkatkan kecerdasan? Topik? Assalamualaikum Topik. Nggak ada? Wildan. Pak, ada Pak. Nah, ada, gimana Pak. dengan cerita asa otak nih? Apa tuh contohnya untuk mengasah otak? Asa otak contohnya waktu rutin untuk meningkatkan kecerdasan, banyak waktu luang yang bisa digunakan secara produktif. Misalnya, ketika menunggu pengantrian atau di perjalanan agar otak tetap pada kondisi terbaik, yang bisa membuat kecanduan atau nonton di telepon pintar yang tidak menambah pengetahuan, lebih baik mengasah otak dengan permainan cerdas seperti teka-teki. Ya. Makasih Wildan. Jadi gini ya, gini. Topik, ya, Pak. daripada kita membuang waktu. Topik, Pak. Ya. Topik ya? Topik. Nah, ya. daripada kita membuang waktu percuma, ya, buang waktu percuma, maka kita manfaatkan waktu nunggu daripada ngobrol, main game atau browsing tak jelas, asah otak. Download itu permainan catur atau Rubik atau Sudoku atau Scrabble atau banyak yang lain. Dan kita hanya jangan terkunci dengan satu permainan saja. Makin banyak permainan akan makin bagus. Kenapa? Ya, sel-sel otak lain yang berbeda-beda akan bisa diaktifkan. Nah, ini namanya asah otak ya. Saya yakin kita semua juga punya otak ya. Nah, cuman makanya kita gunakan otak kita dengan sebaik-baiknya ya. Oke, yang berikutnya adalah asah indera. Ya, asah indera. Nah, kita punya panca indera. Panca itu 5, berarti kita di sini walaupun katanya indera itu lebih dari 5 sebenarnya. Ya. Nah, tapi kita ada 5 di sini, maka di sini yang utama yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap dan penciuman. Nah, contoh penciuman. Ya. Kita harus mengaktifkan sel-sel otak kita yang mungkin kurang aktif dengan mencoba mengenali bau, aroma dari berbagai macam benda. Bunga, daun, tanah, dan segala macamnya. Nah, ini akan mengaktifkan sel-sel otak kita. Ya, begitu juga dengan pengecap. Kita juga bisa berbagai macam rasa, sayur, buah, makanan, dan minuman dan segala macamnya. Asal jangan racunnya, itu bahaya ya, tidak boleh ya, tidak boleh racun. Ya, tahu Topik racun tidak boleh Topik ya? Halo Topik. Ya Pak, tidak boleh Pak. Atau kamu suka minum racun nggak? Tidak suka, Pak. Oh, saya kira kamu orang sakti, ya. Nah, sehingga kebal racun. Kalau gitu saya mau dengan Pak Imam mau belajar nih, mau berguru dengan Topik nih. Ya. Rosid kebal, Pak, Rosid. Oh, Rosid. Oh, nanti saya dengan Pak Iman minta waktu dari beliau untuk berguru ya. Berguru guna anti racun ya. Nah,
Nah, oke, jadi itu untuk asah indera ya. Nah, membaca juga ini adalah suatu cara untuk menjadi kita lebih cerdas. Saudara sekalian, coba ingat-ingat perintah pertama Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Bacalah, bukan sholatlah, bukan puasalah. Ya, dengan membaca kita bisa sholat dengan baik. Dengan membaca kita bisa puasa dengan baik. Ya, karena kita dapat pengetahuan itu dari membaca. Ya, nah, bacalah. Ya, maka engkau akan mengenal dunia. Begitu kata pepatah. Ya. Nah, kalau menulisnya lah, kalau menulis terbalik. Kalau membacalah maka engkau akan mengenal dunia. Menulislah maka dunia akan mengenalmu. Ya. Nah, itu dia kira-kira. Ya, menulislah maka dunia akan mengenalmu. Nah, yang berikutnya adalah menulis. Menulis ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk menumpahkan segala pikiran perasaan kita ke dalam bentuk tulisan. Tentu diiringi dengan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Saudara kan ada tugas menulis. Nah, itulah dia. Semua akan nampak dari tulis itu. Sampai mana sih pengetahuan kita? Sampai mana sih pengalaman kita? Nah, ini dia. Jadi, dari mana kita dapat bahan-bahan menulis itu? Ya, dari membaca, dari mendengar. Ya, kita punya mulut satu, dua telinga. Jadi, intinya pesannya adalah kita harus lebih banyak mendengar. Ya. Nah, kecuali kalau punya satu telinga, dua mulut ya. Oke. Yang berikutnya adalah belajar hal baru. Nah, coba saudara sekalian, kalau belajar hal baru, jangan terkunci dengan hal-hal yang lama. Oh, saya tidak mau suka yang itu, semua yang ini aja. Nah, jangan istilahnya adalah saudara terkunci di zona nyaman. Padahal mungkin kalau saudara keluar, hal-hal baru itu akan lebih menyenangkan, akan lebih baik, akan lebih berguna. Itu hal baru. Selain itu juga hal baru itu juga akan mengaktifkan sel-sel otak kita yang tadinya belum aktif. Karena kita terkunci pada hal yang lama saja. Jadi yang bergerak sel-sel otak kita, sel-sel otak yang itu saja, gitu loh. Nanti kok hal baru maka sel-sel otak yang lain pun akan aktif. Saudara sekalian, dalam teori otak ada yang namanya dendrit. Dendrit itu adalah penghubung antara dua sel otak. Dua sel otak ini kalau kita belajar hal baru, maka akan terbentuk sebuah dendrit. Dendrit ini akan semakin banyak, semakin tebal, dan semakin kuat. Kalau hal baru kita belajar ini, kita akan semakin paham dan semakin mengerti. Makanya dalami hal baru, kita akan mendapatkan kesenangan yang lebih. Selain itu, kita akan juga akan bisa menjadi lebih cerdas. Bukan nampak lebih cerdas, tapi menjadi benar-benar memang lebih cerdas. Ya, oke. Yang berikutnya gunakan intuisi. Intuisi itu kalau ini insting, ya. Intuisi ini. Pak? 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi, ya. Aduh, saya belum bicara ngerosit. Nanti Pak Imannya kita japri saja ya, rosit, ya. Nah, Pak. Untuk belajar, ya. Assalamualaikum Rosid, ada Rosid? Ada Pak. Oh ya, kamu kayaknya kebal racun ya. Nanti kamu belajar ya dengan Pak Iman ya. Ya, oke. Gunakan intuisi. Sederhananya gini ya, kita harus mengasah intuisi kita. Karena intuisi ini sangat berguna, akan mendukung sensitivitas dan kreativitas sebagai pengusaha. Intuisi kita mana sih yang akan laku, mana sih yang akan lebih baik, mana sih yang akan lebih berkembang, itu menggunakan intuisi. Sederhananya gini, ketika mendung, ini akan hujan. Walaupun tidak setiap mendung hujan. Ya, mungkin mendung 10 kali, hujannya 7 kali. Yang 3 kali kemana mendungnya? Mungkin ditiup angin sehingga hujannya ada di tempat lain. Tetap hujan juga, tapi di tempat lain, bukan di tempat kita. Nah, ini intuisi. Ini sangat penting untuk sebagai seorang pengusaha. Baik saudara sekalian, karena waktu tinggal sedikit, saya sampaikan bahwa sekali lagi nanti akan ada tugas Sabtu atau Minggu akan saya Pak Iman sampaikan. Saudara kerjakan sebaik-baiknya untuk nilai ujian akhir nasional. Dan bisa hal baru yang kalian bangun atau bisa hal yang sudah kalian kerjakan atau yang sudah berjalan sekarang ini di bisnis orang tua kalian. Baik saudara sekalian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya semuanya ini dan saya senang-senang pada hari ini semuanya bisa menjawab pertanyaan saya dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kembali waktu kepada Pak Iman, selamat berpuasa, semoga kita bisa selesaikan ibadah puasa ini sebaik-baiknya.
disempurnakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipegang kepala kita. Amin. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas penyampaian kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan semoga bisa diterima oleh teman-teman dengan baik ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.